Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan dari kitab Matius 19 ayat 1-15, Selasa 22 November 2021. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini, bolehkah orang Kristen bercerai? Perihal perceraian masih merupakan perkara yang sering menjadi pembahasan hingga saat ini. Apalagi dengan tingginya tingkat perceraian yang dialami oleh pasangan Kristen, dengan aneka ragam penyebabnya, mulai dari persoalan sepele hingga yang sangat serius. Beberapa orang Farisi mencobai Yesus dengan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Pertanyaan jebakan yang sepertinya terlihat sederhana, ini ternyata tidak sederhana.
Karena itu Yesus menjawab dengan memulai pada hakikat penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian melanjutkan pada hakikat pernikahan bahwa laki-laki dan perempuan menjadi satu daging karena perkawinan. Yesus menutupnya dengan hukum bahwa perkawinan itu membuat keduanya menjadi satu. Allah menjadikannya demikian. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pemberian surat cerai yang diizinkan oleh Musa tidak bertujuan memudahkan perceraian itu, melainkan membuatnya menjadi lebih sulit. Sebab sebelum hukum itu ada, orang laki-laki Israel dengan mudah mengusir istri mereka atau menceraikannya begitu saja. Bagi Yesus, pernikahan adalah ikatan yang kudus. Karena itu, pernikahan harus dihormati dan dijaga kekudusannya. Pada masa Musa, perceraian diizinkan karena ketegaran atau kedengkilan hati orang Israel. Hal ini mungkin menyangkut kekerasan terhadap pasangan. Yesus menambahkan tentang perzinahan sebagai alasan lain mengapa perceraian diizinkan. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bahwa Alkitab memiliki konsep pernikahan yang sangat kokoh dan tidak berubah. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa tidak ada alasan apapun untuk terjadinya suatu perceraian dalam pernikahan Kristen. Allah menghendaki agar semua orang Kristen menghormati dan menguduskan pernikahan dan berkomitmen untuk mengasihi pasangan dan keluarganya selama seperti Kristus mengasihi manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak lupa juga kami mengaturkan terima kasih atas atensi dan dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dengan memberikan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.